Kami persilakan untuk duduk kembali. Dipati sahampati Katanjali Adiwaram Ayacata Santi Dasata Paraja Pajatika Desetu Dhamma Anukampi Mang Pajam. Brahma Sahapati, penguasa dunia ini, Raja Negara Waktu. Terdapat makhluk-makhluk yang memiliki sedikit abu di mata mereka. Ajarkanlah Dhamma demi kasih sayang pada mereka. Kewaspadaan adalah jalan menuju kebenaran. Kelengahan adalah jalan menuju kematian. Orang yang waspada tidak akan mati, tetapi orang berlengah seperti orang yang sudah pada syakir. Sebelumnya, terimalah salam dari Dhamma, pujilah Sabda, salam, pada kesempatan hari ini, satu kesempatan membahagiakan kembali bisa hadir di wihara Duit dan Suka pada hari Sabtu itu setelah seminggu barangkali Bapak Ibu memiliki banyak kegiatan, aktivitas, pekerjaan, kesibukan, pendidikan, ataupun kegiatan-kegiatan lain. Pada Sabtu sore hari Bapak Ibu mengisi dengan satu kegiatan positif. Sesungguhnya mengikuti puja bakti ini selain sebagai kesempatan untuk kita melakukan satu perbuatan wajib dari baca parita, dana, dan meditasi. Tentu secara gampangnya kita seperti mengecas batin kita. Setelah lelah beraktivitas, bukan mengurusi hal-hal duniawi, dan di hari Sabtu ini dianjurkan untuk mengisi energi positif
sisi spiritual dengan kegiatan di wihara. Dan tentu harapannya dengan turut juga mendengarkan khotbah agama bisa memperoleh pengetahuan, pemahaman, ataupun inspirasi dalam mempraktekkan Dharma ajaran. Pada kesempatan sore hari ini atau malam hari ini, saya ingin menyampaikan jelas kembali Dharma ajaran Sang Buddha perihal tentang pentingnya memiliki dan menunjukkan kewaspadaan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Dalam syair Dhammapada yang sudah dikutip di awal tadi, pada syair 21 dari Tampamada Waga, kumpulan syair-syair yang disertakan di dalam kitab suci Dhammapada yang berisi tentang topik berupa kewaspadaan. Sang Buddha menyampaikan kewaspadaan adalah jalan tanpa kematian. Kewaspadaan adalah jalan menuju nibbana. Mereka atau ia yang senantiasa memunculkan kewaspadaan seperti orang yang tidak mati. Sedangkan sebaliknya mereka yang senantiasa diliputi oleh kelemahan akan dikatakan seperti orang yang sudah mati. Apa maksudnya? Kalau kita mengacu atau berkaca dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak sebagai tenaga, saya sebagai biku, serta tentu setiap hari melakukan berbagai aktivitas, berbagai kegiatan. Dan dari kita bangun pagi sampai menjelang tidur, fenomena-fenomena batin dan jasmani ini senantiasa datang silih berganti. Seperti kita tahu, Sang Buddha mengajarkan bahwa manusia ini terdiri dari nama dan rupa, batin dan jasmani. Batin kalau dipecah lagi, diuraikan lagi, ada wedana, sanya, sangkara, dan vinyana. Ada perasaan atau pengennya, ada bentukan-bentukan pikiran, ada pengetahuan atau persepsi, juga ada kesadaran, kenal, serta jasmani. Dari kita bangun pagi sampai menjelang tidur, fenomena-fenomena itu datang, pergi, silih berganti. Mereka yang lemah tentu bisa menderita ketika dihadapkan pada fenomena aktivitas. Contoh, baru bangun tidur, bangun pagi. Orang kan beda-beda ya. Ada yang orang bangun pagi segar, positif, bersemangat, bergairah, punya punya intensi untuk melakukan kebaikan. Tapi di sisi lain ada juga orang yang bangun pagi rasanya sudah penuh dengan penderitaan. Bangun pagi tidak semangat. Bangun pagi rasanya seperti seolah-olah baru selesai berperang. Bangun pagi rasanya seperti bebannya itu sangat-sangat berat. Justru kalau sedang tidur, bermimpi, rasanya ringan. Bangun, malah rasanya berat. Ingin tidur lagi. Tapi giliran disuruh tidur selamanya tidak mau udah. Tapi mungkin kita pernah berada di fase demikian. Rasanya bangun tidur itu seperti langsung beban masalah pikiran-pikiran yang berat datang lagi. Jadi bagaimana dia mau menjalani kehidupan sampai siang, sampai sore, sampai malam, baru memulai hari saja rasanya sudah penuh dengan tekanan dan penderitaan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau seseorang tidak waspada, seseorang tidak punya pemahaman yang benar, tidak punya pengertian yang benar, situasi demikian bahkan bisa berlarut-larut, bahkan bisa semakin parah, semakin akut ibaratnya penyakit
Kalau tidak ditangani dengan baik, kalau dibiarkan tanpa penanganan yang tepat, tidak ditangani dengan baik, dikelola dengan baik, coba kalau kita punya darah tinggi, kalau tidak dikelola dengan baik, bisa semakin merepotkan. Contoh, beberapa orang yang sudah mulai diabetes, manis, gula darah, kalau tidak dikelola dengan baik, itu bisa tidak ditangani dengan baik, itu bisa hal-hal fenomena berkaitan dengan batin dan jasmani, utamanya yang mendatangkan pada penderitaan, yang mendatangkan pada duka. Kalau tidak dikelola dengan baik, tidak ditangani dengan baik, bisa berlarut-larut, bahkan bisa menjadi semakin parah, semakin terjebak ke dalam jurang. Bapak Ibu Saudara, tetapi ada juga, namanya kita hidup pasti tidak selamanya menderita, ya, betul tidak? Siapa di sini tidak pernah bahagia? Ada Bapak Ibu yang tidak pernah bahagia? Bagaimanapun, sepahit-pahitnya hidup kita pernah merasakan bahagia. Tapi ya tidak juga, bahagia juga pun tidak selamanya. Tidak ada di sini orang yang selamanya bahagia terus happy, terus tidak pernah menderita, tidak pernah sedih. Jadi suka dan duka sesungguhnya datang silih berganti. Mereka yang telah memahami kebenaran ini tentu punya penyikapan yang lebih baik terhadap problem, terhadap masalah, terhadap fenomena batin yang bisa. Jadi meskipun sama-sama hidup, namanya hidup juga tidak lepas dari masalah, sama-sama punya masalah, sama-sama menghadapi masalah, tetapi respon antara satu orang dengan orang yang lain bisa orangnya sama, masalahnya kurang lebih sama, tapi penyikapannya bisa penyikapan inilah yang perlu disertai dengan kebijaksanaan dan kekuasaan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, kadang di dalam kehidupan bermasyarakat kita seringkali mendengar ada satu ungkapan, orang berbuat jahat, orang berbuat salah, orang berbuat keliru yang merugikan orang lain, tetapi dia menyalahkan pihak lain atas perbuatan jahat. Gampangnya, oh ya, saya hilang. Saya berbuat seperti ini karena ada yang membisiki saya, karena ada yang mempengaruhi saya, menyuruh saya, sehingga saya berbuat jahat, melakukan demikian. Dan ada konsep di masyarakat, tiap orang ini ada yang bisikan baik, ada bisikan yang buruk. Ada di masyarakat, orang berbuat jahat, orang berbuat salah, alih-alih dia mengevaluasi dirinya sendiri karena dia tidak waspada, tapi seolah-olah menyalahkan pihak lain selain dirinya sebagai sebab dia melakukan kejahatan, melakukan perbuatan. Nah, Bapak Ibu, kalau sudah ada gejala-gejala, seringkali mencari kambing hitam, mencari orang lain atau pihak lain untuk disalahkan, bahkan dalam kasus ekstrimnya sudah mengaku mendengar bisikan-bisikan, rasanya Bapak Ibu sudah boleh daftar konsultasi ke psikolog, ke psikiater. Bahaya, siapa tahu Bapak Ibu sudah terserang halusinasi, suara yang tidak ada dianggap ada, tidak ada suara dianggap ada suara. Maka kalau kita lihat berita, mohon maaf, misalnya penganiayaan, pembunuhan, kejahatan-kejahatan ekstrim, ketika ditangkap, ketika diinterogasi, bilang ada suara-suara yang menyuruh untuk melakukan tindakan ini dan itu, bisa jadi sudah perlu untuk penanganan lebih lanjut, kalau tidak bisa. Nah, di dalam keyakinan kita sebagai siswa Sang Buddha, sesungguhnya orang berbuat baik, orang berbuat jahat,
itu sepenuhnya adalah niat atau upaya atau motivasi dari diri sendiri. Kenapa? Karena niat itu yang melakukan diri sendiri. Meskipun ada saran, ada dorongan dari pihak lain, tapi eksekusinya oleh siapa? Masa kita jalan sendiri, tangan kita gerak sendiri? Kan tidak mungkin. Kita menggerakkan tubuh jasad. Meskipun ada orang yang memberikan saran, memberikan arahan, tapi finalnya yang melakukan adalah diri. Oleh karena itu di dalam agama Buddha, kita tidak menyalahkan pihak lain kalau kita bekerja. Oh maaf, saya gelap karena ada bisikan-bisikan. Tidak ada satu. Yang ada adalah kita dipengaruhi atau kita sedang berada dalam fase kelemahan, tidak waspada. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, memiliki kewaspadaan ini adalah satu. Apamada. Apamada artinya lemah. Itu artinya partikel tidak lemah tanpa kelemahan. Kalau orang yang tidak lemah berarti dia senantiasa menyadari fenomena-fenomena yang muncul yang terjadi. Kembali lagi kepada orang yang hidupnya dilanda masalah, ada problem, meskipun masih mengalami masalah, namanya hidup tidak bebas dari masalah. Meskipun dia ada masalah, tetapi punya penyikapan yang bijak terhadap masalah. Tidak lari, juga tidak mencari kambing hitam untuk disalahkan. Contoh dalam bahasa Buddha ada perumpamaan orang yang terkena anak panah beracun. Orang tiba-tiba dipanah, panahnya itu beracun. Daripada kita sibuk mencari siapa yang memanah saya, bisa jadi yang memanah itu bersembunyi, tidak kelihatan. Atau daripada kita sibuk menganalisa ini, anak panah ini kira-kira buatan pandai besi mana, terbuat dari kayu apa. Walaupun ada bulunya, biasa di belakangnya bulu hewan apa. Nanti kalau kita sibuk menganalisa seperti itu, bisa ngetong dulu karena telat mendapatkan. Jadi kalau kita terkena musibah, terkena masalah, ada problem di depan kita, sesungguhnya cara paling bijak adalah mencari solusi atau mencari pertolongan. Solusi apa yang kiranya dapat kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Ya, kalau kita menolak, kita tidak mengakui ada masalah, itu ya kurang bijaksana juga. Apalagi kalau Bapak Ibu itu sebagai leader, sebagai pemimpin. Paling tidak, kalaupun kita bukan leader, paling tidak Bapak Ibu, laki-laki terutama yang sudah menikah, ya sebagai pemimpin di dalam keluarga, kepala keluarga. Kalaupun masih single, belum menikah, belum berumah tangga, paling tidak diri sendiri adalah pemimpin bagi dirinya sendiri. Apalagi kalau kita sebagai leader perusahaan, di organisasi. Namanya di perusahaan, organisasi, adalah pasti ada masalah. Nanti contoh kalau kita berorganisasi ya di negara, jadi ada umat melihat sesuatu yang pas, mungkin umat ini akan melapor, akan kasih saran, akan kasih masukan ke pengurus atau mereka yang berwenang, mereka yang bertugas. Oh, Bapak Ibu, kemarin saya melihat seperti ini, rasanya ini kurang tepat, bahwa bisa dipertimbangkan untuk dilakukan. Apalagi kalau yang lapor bukan hanya satu orang, yang lapor 2 orang, 3 orang, 5 orang, 10 orang. Kalau dia melaporkan hal yang sama, berarti memang kita sebagai leader, sebagai pemimpin harus menindaklanjuti laporan dan mencari solusi. Kiranya solusi apa yang bisa digunakan untuk mengatasi masalah yang dihadapi.
Guru Agung Buddha Gotama dalam memimpin perhimpunan para biku, dalam memimpin sangga, banyak juga peraturan-peraturan disiplin, peraturan-peraturan winaya yang Sang Buddha tetapkan yang berawal dari laporan-laporan umat berumatnya. Misalnya ada umat di zaman itu melihat, misalnya ada seorang biku di hutan, tinggal di hutan, dia ingin membuat putih. Karena membuat putih tentu butuh bahan. Misalnya paling jelas ya butuh kayu. Di hutan ada kayu. Karena merasa tidak ada pemilik, langsung diambil dipakai untuk membangun putih. Oh, ternyata hutan itu milik kerajaan, milik raja. Berarti kan secara tidak langsung biku tersebut mengambil kayu milik raja, milik raja. Nah, itu melaporkan kepada Sang Buddha, dan Sang Buddha kemudian menetapkan dari laporan tadi peraturan bahwa seorang biku harus menerima terlebih dahulu satu benda, satu barang sebelum bisa menggunakan benda atau barang tersebut. Maka yang sampai saat ini dipraktikkan, contoh saat dana makan, kami para biku utamanya ya ada harus diserahkan dulu baru bisa dimakan. Karena awal mulanya ada laporan membangun putih menggunakan kayu, kira tidak ada pemiliknya, kira tanpa pemilik, ternyata ada yang punya. Sudah dari laporan tersebut menetapkan sikap ada. Nah, kembali lagi kalau kita sebagai masyarakat, sebagai leader, sebagai pemimpin, atau itu laporan itu perlu untuk ditindaklanjuti. Sang Buddha sendiri saja masih menindaklanjuti laporan di umat. Nah, kalau kita sebagai pemimpin laporan ini, tapi menganggap seolah-olah tidak ada masalah, yaitu kurang bijak. Paling tidak kita selidiki dulu laporannya ini benar atau ya, fakta atau hoax. Paling tidak diselidiki. Nah, Bapak Ibu Saudara, hidup memang tidak bisa terlepas dari problem, dari masalah. Itu butuh satu penyikapan bijak dalam menyikapi masalah-masalah yang datang silih. Disinilah pentingnya, perlunya kita punya atau senantiasa menjaga dan menumbuhkan kewaspadaan atau kesadaran, atau bahasa lainnya adalah sati, mindfulness, punya sati, perhatian, dan punya kebijaksanaan sampajanya. Setiap hari kita punya perhatian saat mengendarai kendaraan, saat mengerjakan sholat, dan ibu-ibu saat masak, itu ada perhatian. Tapi perhatian saja tidak cukup, harus juga disertai dengan kebijaksanaan. Itulah sati sampajanya. Penting kita untuk memiliki kewaspadaan. Dalam salah satu khotbah Appamada Sutta, dalam Samyutta Nikaya, Sang Buddha memuji kewaspadaan sebagai hal yang menjadi sumber dari kebaikan-kebaikan. Sang Buddha memberikan satu perumpamaan di tengah hutan, di hutan belantara, di antara jejak kaki, di antara tapak kaki gajah adalah yang terbesar. Ibu setuju? Di antara hewan-hewan yang ada di hutan, jejak tapak kaki gajah adalah yang terbesar. Jadi jejak kaki hewan-hewan lain bisa masuk ke dalam jejak tapak kaki gajah. Demikian pula di dalam ajaran Sang Buddha, di antara banyak ajaran-ajaran yang beliau sampaikan, Appamada atau kewaspadaan inilah sebagai yang terunggul. Dengan kata lain, kewaspadaan ini sebagai sumber dari kebaikan-kebaikan yang lain, dari nilai-nilai luhur yang lain
berawal dari kewaspadaan. Seperti halnya dalam syair Dhammapada 1 dan 2, pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pendahulu. Segala sesuatu di dunia ini berawal dari pikiran. Apabila seseorang senantiasa memiliki pikiran yang baik, maka kebahagiaan akan mengikutinya. Sebaliknya, kalau seseorang senantiasa memiliki pikiran-pikiran yang tidak baik, maka penderitaanlah yang mengikuti. Jadi, pikiran ini penting. Dan supaya yang muncul adalah pikiran yang baik, kita butuh yang namanya kewaspadaan. Waspada, tidak lemah. Bapak Ibu Saudara, dalam hal ini kewaspadaan ibarat deteksi atau alarm atau sensor yang bisa mengetahui awal mula munculnya satu hal. Contoh kalau di gedung-gedung tinggi atau di rumah-rumah yang sudah modern, ada sensor pendeteksi asap atau sensor pendeteksi api yang diinstal di area gedung atau di area rumah. Tujuannya apa? Dipasang sensor pendeteksi asap api tadi. Tujuannya supaya ketika muncul api, muncul asap, ya bisa tidak ada asap kalau tidak ada api. Ketika muncul api, muncul asap, bisa langsung mengetahui dan bisa langsung mengatasi api tersebut. Api meskipun kecil tidak bisa diremehkan, betul tidak? Meskipun awalnya kecil, hanya dari sebatang korek api atau dari sebuah korek gas yang kecil, apinya juga kecil, tapi tidak dapat diremehkan. Api kalau tidak ditangani dengan baik, ada di tempat yang salah, tidak ketahuan, maka bisa cepat menyebar. Oleh karena itulah penting sekali kita untuk memiliki sensor tersebut. Atau contoh lain, sekarang sudah umum di gedung-gedung, bahkan di rumah-rumah, bahkan di ruangan-ruangan, seseorang memasang kamera pengawas atau kamera pengintai atau bahasa umumnya CCTV di rumah, dari bagian depan, pagar, di arah pintu masuk, bahkan sampai di ruangan pun sekarang bisa dipasangi CCTV. Apalagi kalau ada baby, supaya bisa ada hewan peliharaan supaya bisa diawasi, atau ada manula supaya bisa diawasi. Bahkan sekarang CCTV itu sudah canggih, bisa dipantau secara real time dari handphone kita masing selama ada internet. Bahkan ada juga fitur yang canggih, bisa mendeteksi gerakan. Kalau ada gerakan, ya langsung rekam. Nanti kasih notifikasi ke handphone. Sudah sangat canggih. Ini berarti bukan sales CCTV ya, hanya cerita fiturnya. Oh, sekarang sudah secanggih itu, ada gerakan, ada perubahan cahaya, ya kan secara otomatis record, kasih notifikasi. Nah, Bapak Ibu Saudara, alarm atau sensor pendeteksi asap, pendeteksi api, CCTV dengan kecanggihannya tadi, sensor untuk menangkap gerakan, menangkap perubahan cahaya yang langsung memberikan notifikasi. Ini bisa kita mengerti juga sebuah pengandaian apabila seseorang punya kewaspadaan, punya sati sampajanya, punya indera yang tajam, maka dalam setiap fenomena batin dan jasmani muncul dan banyak, ketika muncul hal-hal yang buruk, muncul pikiran-pikiran yang buruk, muncul niat-niat yang buruk, sekecil apapun, orang tersebut langsung bisa mendeteksi.
langsung bisa mengetahui. Kalau kita sudah tahu lebih awal, maka bisa langsung melakukan tindakan yang kalau memang membahayakan, maka langsung dipadamkan. Atau kalau ada orang tengah malam lewat pagar ada notifikasi ya, kalau kita tahu saat itu juga, mungkin kita akan langsung ambil tindakan, mungkin telepon satpam, panggil orang, dan semakin kita cepat tahu semakin baik. Nah, orang yang tidak waspada itu ibaratnya rumah, ibaratnya gedung yang tidak dilengkapi sensor-sensor atau kamera pengawas. Taunya kapan? Pas rumahnya sudah disatroni oleh orang jahat. Lagi liburan, rumahnya kosong, ditinggal, begitu pulang baru tahu ternyata ada orang jahat yang datang ke, atau ada api yang muncul dari korsleting listrik dan sebagainya. Taunya sudah terlambat. Maka semakin cepat kita tahu adalah semakin baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kemudian cara melatih kewaspadaan kita supaya menjadi semakin baik? Caranya tidak lain dan tidak bukan adalah dengan pengembangan batin, atau bahasa lainnya adalah dengan meditasi. Cita bawah pengembangan batin. Dalam pengembangan batin ini tidak hanya mengembangkan sifat-sifat luhur saja, sifat-sifat baik saja, tidak hanya menekan, menghilangkan sifat-sifat buruk saja, tetapi semakin kita sering berlatih pengembangan batin, maka tingkat kewaspadaan kita, kesadaran kita akan semakin meningkat. Contoh, saat kita meditasi, kita diminta untuk mengarahkan perhatian pada satu objek. Contoh paling umum adalah memperhatikan napas masuk dan napas keluar. Memang pada mulanya susah, pada mulanya sulit. Pikiran ketika diminta untuk fokus kepada satu titik, kepada satu hal, umumnya muncul apa? Bosan. Karena sifat alaminya pikiran suka melompat ke sana ke. Ketika diminta hanya fokus kepada satu hal, dia berontak. Tetapi ketika dibiarkan liar, bebas-bebas saja, happy-happy saja. Meskipun pada awalnya sulit untuk memperhatikan kesadaran, memunculkan perhatian pada satu objek, tetapi seiring berjalannya waktu, berjalannya pelatihan, nanti otot-otot kewaspadaan kita akan semakin kuat. Karena kalau sering dilatih, semakin kuat. Sama halnya ketika Bapak Ibu olahraga, ada mungkin untuk menjaga kebugaran, ada yang nge-gym 1 minggu 2 kali, 1 minggu 3 kali. Ada juga yang rutin bersepeda, ada yang rutin yoga, ada yang rutin tai chi, ada yang rutin lari, maraton, half maraton. Yang penting jangan sering-sering berhenti lari dari kenyataan. Wah, kita olahraga itu awalnya capek, awalnya ngos-ngosan, tapi nanti sudah 3 kali, sudah 5 kali, sudah 10 kali kita lakukan, lama-lama toleransi kita akan semakin besar. Kalau orang nge-gym itu nanti strength-nya, kekuatannya akan semakin besar seiring berkembangnya masa otot, kekuatannya semakin besar. Demikian pula, kalau kita ingin kewaspadaan kita semakin kuat, semakin awas, juga tidak bisa kita santai-santai, tidak pernah melatih, terus berharap punya kewaspadaan yang susah. Itu jauh panggang dari api. Tidak ada usaha, tidak ada pengkondisian yang mendorong, mengkondisikan supaya kewaspadaan kita menjadi semakin baik.
Tapi saudara, kewaspadaan ini patut dilatih. Kapan dilatihnya? Ya tentu kalau bisa setiap kita mindfulness. Kita diminta untuk sadar setiap sadar nih hari ini sedang saat ini sedang pikiran apa yang muncul saat ini? Apakah pikiran yang baik, pikiran yang baik, atau pikiran yang tidak baik? Perasaan apa yang saat ini sedang muncul? Apakah perasaan suka, kemanasan, atau perasaan menyakitkan, kemanasan, berduka tadi, atau perasaannya kita senantiasa melihat secara tubuh jasmani, secara perasaan, dan juga secara seringkali memeriksa. Nah, dengan seringkali kita memeriksa, melatih kewaspadaan, nanti lama-lama dalam kehidupan sehari-hari kewaspadaan kita akan semakin luas. Ibaratnya sensornya semakin canggih. Kewaspadaan sangat penting untuk dimiliki. Dan dalam konteks yang lain, kewaspadaan, kesadaran ini penting untuk kita miliki. Salah satunya yang pertama dalam melihat, ya, dalam menjaga pintu-pintu indria. Kita sebagai manusia punya 6 indria, Pertama, indera batin, ada indera penglihat, pendengar, indera pengaca, ada lagi indera penyentuh, ada indera pembau. 6 indera. Kalau kita punya kewaspadaan dan cukup kuat, maka objek-objek yang datang dari 6 indera ini, objek-objek yang datang dari 6 pintu indera ini dapat kita antisipasi, dapat kita mengerti, dapat kita sadari dengan penuh kebijaksanaan. Jadi ketika ada hal yang menyenangkan, ada hal yang tidak menyenangkan, kita tetap bisa menyikapi dengan bijaksana. Karena kalau kita perhatikan sebagai riset saja, misalnya Bapak Ibu perhatikan diri sendiri saat buka berita, saat buka sosial media, nanti ada berita apa yang lewat, kita baca, kan akan muncul reaksi. Biasanya kalau hal yang tidak menyenangkan, hal yang tidak kita suka, secara spontan muncul reaksi nih. Giliran muncul hal yang menyenangkan, muncul reaksi positif. Menyenangi, dan di kubu yang lain adalah tidak menyenangi atau membenci. Orang biasanya dominan. Kalau dia tidak menyenangi, dia membenci. Kalau ini tidak disadari, tidak diawasi, semakin kentara dengan hal yang menyenangkan akan tergila-gila, dengan hal yang tidak menyenangkan akan menolak dengan sempurna. Dan kalau dibiasakan seperti itu, maka sama saja kita hidup didorong, disetir, dikuasai oleh perasaan tanpa adanya kebijaksanaan. Memang ada perasaan, tapi tidak selamanya kita hanya mengandalkan perasaan. Harus juga disertai kebijaksanaan. Dengan demikian, kalau kita punya kewaspadaan, ada hal apa yang terjadi, kita sertakan pengertian dan kebijaksanaan, kita bisa merespon dengan penuh kebijaksanaan. Tidak mudah cepat terbakar, tidak mudah terpancing, apakah emosinya, apakah keserakahan. Tidak mudah bereaksi secara negatif atau secara berlebihan. Kalau itu bisa kita praktekkan, maka akan ada perubahan positif di dalam diri kita.
tidak lagi diombang-ambingkan oleh faktor-faktor dari luar. Kenapa? Karena kita punya penahanan. Meskipun semuanya datang dari luar, dari 6 unsur, tapi kita punya penahanan, kita punya penyaring, kita punya alat untuk memproses objek-objek itu dengan penuh kebijaksanaan, sehingga tidak mudah terbakar, juga tidak mudah terbakar. Kalau ada apa, kita saring dulu, kita pikirkan dulu, kita renungkan dulu, tidak lantas serta-merta cepat bereaksi. Jadi sudah bereaksi, ternyata yang kita reaksikan itu salah, yang ada menyesal. Menyesalnya belah. Kenapa? Karena terlalu terburu, karena didorong, dikuasai, disetir oleh tadi, kalau bukan kebencian, menolak, kita dikendalikan oleh nafsu keinginan, ingin melakukan. Contoh, kalau ada oknum-oknum yang ingin melakukan penipuan, selamat Bapak Ibu mendapat uang senilai 25 juta, dia harus cepat, kalau tidak keburu hangus. Nah, itu kalau sudah terpancing nafsunya, keserakahannya, bisa lengah juga. Akhirnya apa? Ternyata bukannya kita dikirimi uang, malah kita yang disuruh kirim uang. Sadarnya ketika sudah itu, kalau terburu-buru, terlalu cepat bereaksi tanpa disertai kewaspadaan dan kebijaksanaan, kita bisa jatuh. Atau ya, namanya bermasyarakat, bersosial, berkeluarga, berteman, pastilah ada kadang orang salah ucap, salah ngomong, atau melakukan sesuatu dengan tidak semestinya. Kalau kita mudah bereaksi secara negatif, disinggung sedikit saja kita langsung terbakar, langsung meledak. Semua kata-kata kasar, kata-kata menyakitkan langsung terucap. Akhirnya apa? Hubungan persahabatan, hubungan keluarga bisa putus, bisa hanya karena kita terlalu cepat bereaksi. Padahal kalau kita mau menyadari dulu, oh, saya mendengar kata-kata tidak menyenangkan, dalam hati muncul perasaan melihat kemunculannya, melihat proses berlangsungnya, dan nanti melihat juga kepadamannya. Alih-alih kita langsung bereaksi, kita bisa merenungkan muncul perasaan tidak menyenangkan sebagai sifatnya adalah tidak juga sebagai sifat dari kehidupan ini adalah penuh dengan ketidakpastian. Jadi mungkin nanti teman kita, saudara kita, pasangan kita yang sudah terlanjur melakukan kesalahan, mungkin dia nanti akan menyadari kesalahannya, dan dia akan meminta. Dengan begitu, hubungan keluarga, hubungan persahabatan tetap senantiasa bisa terjaga. Nah, ini penting kita punya kewaspadaan. Poin selanjutnya, kenapa penting kita punya untuk mengembangkan, untuk memiliki kewaspadaan, adalah untuk mencegah kita berbuat buruk dan mendorong kita untuk berbuat baik. Kalau kita senantiasa waspada, tidak mudah dipengaruhi untuk berbuat jahat. Meskipun kita berada di lingkungan, dikelilingi oleh orang-orang yang jahat, dikelilingi oleh orang-orang yang penuh kekerasan, penuh kekejaman, dikelilingi oleh orang-orang yang penuh keserakahan, yang ada di pikirannya hanya mengambil dan keuntungan apa yang bisa saya pakai. Meskipun kita dikelilingi oleh orang-orang demikian, kalau kita punya kewaspadaan, kita tidak mudah terpengaruh dan tidak mudah terserang. Kita senantiasa ingat bahaya dari perbuatan jahat. Ada namanya iri dan malu.
malu berbuat jahat dan takut akan akibat dari perbuatan jahat itu. Tidak mudah terpengaruh. Dan alih-alih kita tidak melakukan kejahatan, kita jadi semakin banyak dengan secara sadar, secara penuh punya inisiatif untuk melakukan perbuatan baik. Ada namanya sifat luhur, karakter baik berupa ubakari atau orang yang punya inisiatif untuk melakukan kebaikan. Kita punya sifat ubakari, punya inisiatif untuk melakukan kebaikan. Baru mendengar saja ada orang yang menderita, ada orang yang susah, ada orang yang kena musibah. Baru mendengar saja sudah muncul inisiatif untuk berbuat baik. Atau tidak sepeka itu, melihat orang lain, melihat kondisi orang lain sedang kena musibah atau kondisinya tidak baik-baik saja. Ketika melihat orang lain, melihat makhluk lain menderita, muncul inisiatif untuk menolong, muncul inisiatif untuk membantu. Itu juga sifat baik ubahkan. Jadi punya inisiatif untuk jadi kita mencegah diri berbuat jahat dan mengembangkan inisiatif untuk melakukan perbuatan kebaikan. Dan yang terakhir, sebagai goal, sebagai tujuan kita sebagai umat Buddha, tujuan kita adalah mencapai nibbana. Maka appamada ini, kewaspadaan ini tanpa kelemahan akan dapat mengantarkan kita untuk mengikis, memotong, dan menghilangkan pemotor-pemotor keburukan-keburukan yang masih ada di dalam diri kita ketahui dan kita potong, kita kurangi, kita hilangkan. Dengan cara demikianlah kita bisa memurnikan diri, bukan dengan mandi di sungai, bukan dengan upacara-upacara, ritual-ritual, bukan juga dengan penyiksaan diri, tetapi dengan mencegah dan juga dengan menghilangkan pemotor-pemotor batin. Dengan cara itulah kita bisa memurnikan, yaitu wisudi. Ada sila wisudi, ada cita wisudi, secara perbuatan dan secara pikiran, secara hati. Oleh karena itu, mereka yang waspada sedang menapaki jalan menuju nibbana. Sementara mereka yang lemah boro-boro menuju nibbana, mungkin karena kelengahannya itu mereka akan jatuh, terpuruk, terperosok ke kelahiran-kelahiran di alam bandari. Itulah Bapak Ibu Saudara semua, Sang Buddha sekali lagi beliau memuji kewaspadaan sebagai jalan menuju tanpa kematian, sebagai jalan menuju kekekalan atau nibbana. Mereka yang senantiasa waspada sebagai orang yang seolah-olah tidak mati. Maka besar harapan kita semua, Ibu, senantiasa melakukan sakti, perhatian dan kebijaksanaan. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang waspada, bebas dari pemotor-pemotor batin. Kalaupun pemotor batin itu masih muncul, kita bisa mengetahui, setelah mengetahui, bisa langsung memotong agar tidak semakin besar. Dengan cara demikian, kita terhindar dari karma-karma buruk. Juga kita bisa senantiasa mengembangkan kebajikan. Ini yang ingin menyampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga menuju bersama. Akhiri.
akan sampai saat waktu akan sehingga satu Baik, setelah mendengarkan Dhamma Desana, kita masih ada waktu untuk bertanya jawab dengan Yang Mulia Bante. Pertanyaan dapat Bapak Ibu kirimkan ke WhatsApp Wihara Pelita Pasuka di nomor 0811 9921 098. Saya ulangi, 0811 9921 098. Dapat lihat di depan layar. Jadi Bapak Ibu kalau ada pertanyaan silakan dikirim ke WhatsApp, nanti akan kami sampaikan. Baik, sambil menunggu pertanyaan yang masuk, mari bersama-sama kita nyanyikan satu buah Gita Buddhis. Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita nyanyikan lagu Minggu pada halaman 47. Kita nyanyikan sama-sama. Senja hari bulan tenggelam, lampu mulai bersinar terang, sesayupan terdengar suara mengalunkan desiran nada dan sukacita, hati batinan suci menjadi tenangkan hati manusia, tenangkan perbuatan, tenangkan ucapan pikiran, tenang pancarkan kasih sayangmu pada semua makhluk hidup. Kembangkanlah karena sampai tercapai pantai bahagia menikmatimu. Kita ulangi kembali dari Kesihan Nada. Mengalunkan desiran nada dengan sukacita, bagi hati dan suci menenangkan hati manusia, menenangkan perbuatan, tenangkan
ucapan genap panjang kasih sayang pada semua makhluk hidup kembangkanlah karuna merdeka sampai tercapai pantai bahagia mati terima kasih. Apakah dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya secara lisan? Kami persilahkan. Ada, tidak ada. Kalau Bante, kebetulan tidak ada pertanyaan. Baik, kalau demikian, mari kita tutup. Kami segenap umat dan pengurus badan kita masukkan mengucapkan namo dana kepada Yang Mulia Bante. Mungkin Bante ingin memberikan sedikit kata penutup kepada kami. Silakan. Cukup, oke. Mari Bapak Ibu kami persilahkan untuk berdiri dan bersikatan jari karena Yang Mulia Bante akan meninggalkan ruang dhammasana. Bapak Ibu kami persilakan untuk duduk kembali. Baik, mari kita melengkapi perbuatan baik kita pada hari puja bakti kita sore hari ini dengan berdana paramita sambil menyanyikan lagu dana paramita. Semoga kita diberkahi oleh Buddha Maha Suci. Berdanalah kita semua dengan hati ikhlas rela. Semoga karma baik kita dirahmati santri dana. Terima kasih atas dana-dananya. Sebelum kita tutup puja bakti kita pada hari ini, ada beberapa pengumuman yang ingin kami sampaikan, yaitu besok seperti biasanya akan ada sekolah minggu pada minggu hari pada pukul 9. Oke, kemudian untuk kebaktian umum besok pagi, ceramah Dhamma Desana akan disampaikan oleh Romo Rudi Arijanto.
Kemudian untuk bimbingan meditasi pada minggu depan Jumat tanggal 19 jam 7 malam seperti biasanya. Oke, maaf, kita lihat slide. Oke, operator kami persilahkan membantu. Besok akan ada donor darah di wihara kita dimulai pada pukul 11. Jadi setelah selesai acara puja bakti, kita akan melakukan donor darah yang akan dimulai pada pukul 11. Kemudian, ini kita sudah mengadakan Kartina Puja di Wihara Dharma Suka nanti pada tanggal 18 Oktober. Nah, kami menyediakan paket dana Kartina yang seperti tertera di depan ini, ada paket Dharma dan paket Suka. Kami sudah ada pengurus di depan, ada Saudari Tanti yang siap membantu Bapak Ibu bila ingin memesan paket dana tersebut. Oke, kemudian nanti pada saat perayaan Kartina Puja, Dhamma Desana akan disampaikan oleh Yang Mulia Ajahn Mudito. Ini sedikit profil Yang Mulia Ajahn Mudito. Beliau berasal dari Finlandia Utara dan beliau menemukan titik balik spiritualnya ketika bertemu dengan Ajahn Brahm di New York. Terinspirasi dari kehangatan dan kesederhanaan Ajahn Brahm, kemudian Ajahn Mudito ditasbihkan di Wihara Bodhiana, Australia Barat pada tahun 2012. Kemudian beliau dikenal dengan kebijaksanaan dan selera humornya sebagaimana gurunya Ajahn Brahm. Nah, kemudian juga akan ada serangkaian acara pada saat beliau berkesempatan hadir bersama-sama kita di Wihara Dharma Suka, yaitu akan diadakan kelas suta dan meditasi. Itu akan dilakukan dari hari Senin sampai hari Jumat dari tanggal 20 sampai 24 Oktober. Dimulai pada pukul 6.30 sampai pukul 20.30. Jadi untuk Bapak Ibu yang memiliki waktu dan ingin belajar kelas suta dan meditasi, silakan hadir dan di sana terdapat kontak personnya. Saudari Tanti yang ada di depan juga. Jadi Bapak Ibu dapat segera mendaftar. Kita perlu mendaftar dulu ya. Oke, kemudian selain itu juga ada namanya One Day Mindfulness. Jadi pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober Yang Mulia Ajahn Mudito akan mengajar bermeditasi kita pada satu hari itu dari pagi. Nah, kalau ini lebih lama nih, dari jam 8 pagi sampai pukul 5. Tapi hanya satu hari. Jadi sebenarnya ini kesempatan yang langka sekali. Kita bisa belajar bermeditasi, belajar mindfulness bersama Yang Mulia Ajahn Mudito. Nah, sama kita perlu mendaftar juga. Silakan kepada Saudari Tanti yang ada di depan sana. Oke, nah kemudian kita Wihara Dharma Suka juga memberi kesempatan berdana kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin berdana audio. Dana dapat dikirimkan ke Yayasan Saha Dhamma Jaya dengan nomor tersebut di depan. Oke, selanjutnya. Oke, nah ini ada pemberkatan pernikahan. Seperti biasanya kita tahu Wihara Dharma Suka menyediakan pelayanan pemberkatan pernikahan dan terdapat kontak personnya yang membutuhkan. Oke, dan ada dana 1000 Buddha juga seperti yang Bapak Ibu dapat lihat di sekeliling maupun di depan ruang Dhammasala ini terdapat patung-patung rupang Buddha kecil. Nah, kalau Bapak Ibu dapat berdana, silakan menghubungi kontak person berikut ini. Oke, dan seksi Anjang Sana juga dari Wihara Dharma Suka untuk melayani pembacaan parita, ke rumah duka atau rumah baru. Bapak Ibu jika memerlukan dapat menghubungi Bapak Sarwo. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang telah mengikuti puja bakti pada hari Sabtu sore ini. Baik, mari kita tutup dengan kembali membacakan parita, Etawata dan Nama Karanggata. Terima kasih Bapak Ibu dan sampai jumpa di kesempatan yang berikutnya. Pada tugas kami persilakan.
Setelah kita bersama-sama memanjatkan parita-parita suci, mendengarkan Dhamma, dan berdana paramita, selanjutnya marilah kita memanjatkan etawata dengan salah satu harapan semoga sanak saudara kita yang telah meninggal turut berbahagia dengan kebajikan yang kita lakukan pada hari ini. Etawata ca amhehi sambatang punya sampadang sabbe dewa anumodantu sabba sampati siddhiya etawata ca amhehi sambatang punya sampadang sabbe buta anumodantu sabba sampati siddhiya etawata ca amhehi sambatang punya sampadang sabbe satta anumodantu sabba sampati siddhiya akasata ca bhummata dewa naga mahindika punyang tang anumoditwa cirang rakantu loka santi akasata ca bhummata dewa naga mahindika punyang tang anumoditwa cirang rakantu Indonesia idang wanyatinang hotu sukhita hontu nyatayo idang wanyatinang hotu sukhita hontu nyatayo idang wanyatinang hotu sukhita hontu nyatayo dewa wasatu kalena sasa sampati hotu ca ito bhavantu loko ca raja bhavantu damiko akasata ca bhummata dewa naga mahindika punyang tang anumoditwa cirang rakantu sasanang akasata ca bhummata dewa naga mahindika punyang tang anumoditwa cirang rakantu desanang akasata ca bhummata dewa naga mahindika
Punyang pang anumadit wacirang rakantu Wihara pluit dharma sukha Akasatha jabumata dewa naga mahindika Punyang pang anumadit wacirang rakantu Mang paranti Sadhu, sadhu, sadhu. Bapak Ibu, saudara-saudari sedama, kami persilakan untuk berdiri dan bersikap kembali. Marilah kebaktian pada hari ini kita akhiri dengan kembali memanjatkan nama Karagata. Arahang Sama Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sangham Namami Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Selamat malam.